Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 kesalahan yang sering banget pusat hujan lakukan. Dan ini kalian tanpa sadar juga bakal pernah ngelakuin hal ini pasti. Oke, kita langsung aja ke bagian kesalahan yang pertama. Let's go. Kesalahan pertama yang sering banget pusat hujan lakukan. Nah, di liga itu banyak banget tuh hujan-hujan tuh suka banget keluar dari flag. Yap. Kalian bisa lihat ya di sini ya, banyak hujan yang kayak gini loh cuy, seriously. Dia habis nyabut flag, dia itu bukan jaga tapi dia keluar buat stacking. Ya, itu dia. Tujuannya buat stacking tuh. Kalian bisa lihat hujan di depan, itu pasti dia belum ngisi treasure tapi dia udah keluar. Kebiasaan banget ya usar hujan tuh kayak gitu. Dan kalau misalnya dia di luar flag gelut gini, itu banyak banget kerugiannya ya, banyak banget. Yang pertama di sini, kalau misalnya hujan di luar flag itu dia gampang terkena efek buruk nih, kalian bisa lihat ya, take down tuh, take down. Kemudian kalau hujan suka gelut di luar, rollnya itu nggak jelas nih, kalian bisa lihat rollnya masih defender. Tuh banyak banget cuy kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Ya walaupun di sini kita gloat di luar tetap dapat recovery dari skill ya, tapi dari basic attack tidak dapat. Ya, agak beresiko memang. Nah, sama halnya kalau misalnya kita gelut di luar ya, kita itu nggak punya yang namanya nyawa satu di akhir. Nih. Jadi di sini kalau misalnya kita kena eksekusi Galaxy Impact di luar flag, kita langsung mati. Itu sangat berbahaya. Lalu di sini kita juga kalau di luar flag kita itu bisa terkena efek buruk yang bisa menghentikan pergerakan. Jadi rugi banget sih. Ya syukurnya di sini hujan itu tidak bisa kena ice ball status ya. Ya paling kalau kena efek batu atau kena efek lainnya itu bisa dia. Jadi memang banyak banget sih yang hujan lakukan di luar flag itu malah merugikan dirinya sendiri. Jadi kalau bisa hal-hal seperti ini nih ya, nih yang kayak gini-gini tuh dikurangin cuy. Rugi banget soalnya ya, rugi banget. Walaupun memang dia ya damage-nya oke lah buat nyerang, tapi nggak keluar flag terus ya. Kalau bisa isilah flagnya dulu ya, atau enggak gelut di flag terus walaupun flagnya punya musuh. Karena memang kalau di dalam flag itu hujan unggulnya itu luar biasa banget. Bisa seperti itu ya. Lalu kesalahan kedua yang sering banget user hujan lakukan yaitu di bagian skill 1. Dimana di sini skill satunya Kujan adalah move toward enemy at long range area. Nah, ini sering banget terjadi untuk usar-usar Kujan karena dia itu tidak bisa ngerem skill satunya. Nah, akhirnya setelah dia nggak bisa ngerem itu malah merugikan untuk dirinya sendiri karena dia bakal nggak bisa yang namanya balik ke flagnya sendiri ya. Itu sangat berbahaya sekali sih. Kalau misalnya kalian lihat ya seperti ini nih. Nih, Kujan udah bagus di dalam flag. Tapi kalau ngelihat musuh di luar kayak gitu, loncat dia. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita keluar dari flag. Dan di luar flag ini kita bisa kena yang namanya eksekusi. Sering banget loh hujan-hujan loncat kayak gini di luar flag, terus dia lupa balik lagi. Dan bahkan dia nggak bisa balik lagi, itu banyak terjadi. Nah, kalau bisa, misal kita mau pakai skill 1, pakainya itu kalau musuhnya ada di dalam. Jadi targetingnya musuh yang udah di dalam. Nah, syukur-syukur masih bisa balik ya ke flag kalian ya. Itu masih beruntung banget sih kalau bisa balik. Karena setauku ya untuk skill 1 hujan itu loncatnya jauh banget. Jadi untuk long range dia bisa parah. Cuman kalau bisa loncatnya itu ya di dalam flag. Nah, kayak gitu. Loncatnya di dalam flag aja. Gak usah jauh-jauh ya. Jadi targeting musuh yang terdekat aja di area threshold kalian. Jangan target musuh yang jauh banget cuy. Mau balik nggak bisa. Karena Kujan mau balik dari skill 2 juga nggak bisa kan, baliknya harus dari jalan kaki. Kesalahan ketiga yang sering banget user Kujan lakukan dengan konyolnya yaitu dia buta roll. Nah, mungkin kalian ada yang pernah pakai Kujan lupa rollnya dan kalian lupa ngeliatin rollnya itu dalam posisi attacker ataupun defender. Ya, aku ngerti di sini Kujan punya 2 roll ya. Tapi di sini kalian jangan buta roll juga. Banyak loh usap hujan kayak gini nih, kalian lihat ya. Udah tahu role-nya attacker tapi dia defend flag, otomatis flagnya tidak bisa diisi. Kemudian di sini kalau hujan
misalnya dia sudah menjadi attacker, dia itu gampang di knockback sama musuh. Jadi bener-bener rugi sih ya kalau bisa dibilang ya. Ruginya itu di bagian trade-nya. Nih, kalian bisa lihat ya trade defendernya ya. Dimana Kujan itu kalau masih defender dia itu bisa anti knockback, tapi kalau dia masih mode attacker dia itu tidak memiliki yang namanya nullify knockback. Jadi di sini sangat merugikan banget ya. Kalau bisa kalian ya janganlah buta roll, malu-maluin cuy, masa lagi defend flag tapi rollnya attacker. Nah ini sangat memalukan sekali ya, sering banget terjadi. Dan itu kalau misalnya musuh yang bisa knockback datang ya rip sih flagnya. Mau balik juga ya kalau bisa balik, kalau bisa cancel juga ya. Kesalahan keempat yang sering banget user Kujan lakukan, yaitu dia sering banget memanfaatkan holding basic attack-nya. Yaitu dimana di sini jika dia ngehold basic attack dia kan nembak burung gitu. Kemudian dia menghasilkan yang namanya knockback effect. Nah, di sini memang basic attack-nya bagus tapi jangan sering digunakan. Aku sering banget ngeliatin user Kujan itu dikit-dikit basic hold attack, dikit-dikit basic hold attack, dan itu bener-bener ngerugiin banget loh cuy. Karena kalau misalnya dia hold basic attack otomatis dia cuman bisa ngeheal 2 kali aja. Jadi misalnya dia nyerang musuh yang punya resist stagger, yang harusnya dia bisa serang berkali-kali pakai skill, pakai basic attack full atau enggak pakai skill 1 skill 2 combo gitu lebih bagus, tapi dia malah memanfaatkan basic attack yang di full. Nah itu rugi banget. Nah di sini kalian bisa lihat ya, heal yang didapetin Kujan kalau misalnya dia hold basic attack seperti ini secara terus menerus itu cuman dapat 2 ya. Tuh, cuman dapat 2 heal. Tuh. Oh kan. Ini sebenarnya di sini di posisi kayak gini, nih di posisi kayak gini Kaido kan lagi pergi nih. Dan di sini posisi Kaidonya itu lagi tidak kebal efek buruk. Nah, di sini kalian bisa kesempatan pakai skill 1 atau pakai skill 2 daripada ngehold basic attack kayak gini nih. Tuh, udah dapat healnya 2. Nah, Kaidonya jadi jatuh. Nah, setelah Kaido jatuh ngapain? Dia bisa kabur, dia bisa terbang lagi, dia bisa ngedot, dan bahkan dia bisa open skill. Jadi di sini memang dirugikan banget ya kalau sering-sering kayak begini ya. Nah, jadi rugi kan? Padahal tadi sebenarnya kita bisa combo skill 1 skill 2 Kaido bakal langsung mati. Tapi impact dari kita terlalu ngehold kayak gini nih, mekanik tahan basic attack ini, jadi rugi kan ya, walaupun ya hokinya itu kita nggak dikalahkan di luar flag ya. Dan ini sebenarnya keluar dari flag ini termasuk kesalahan yang tadi kita bahas, pakai skill cuman buat keluar dari flag ini sebuah kesalahan juga sih, sering terjadi sih. Kalau misalnya udah di combo ini bisa dibilang double kesalahan ya, kalau bisa dibilang ya, udah ngehold basic attack loncat lagi ya, rugi banget sih. Dan kalian tahu nggak sih impact dari keluar dari flag, kita tuh nggak punya resist stagger tuh. Jadi dipukul sama Kaido, nah kayak gitu, rugi banget kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa kalian basic attack holdnya itu pakai cuman buat nge-cancel Roger atau enggak runner-runner yang mainnya ignore enemy. Jadi pas dia lagi mau nyabut, kita cancel dengan knockback. Kalau misalnya kita nggak bisa knockback, ya udah kita pakai skill 1 ataupun skill 2 karena itu lebih bermanfaat. Lumayan banget kita bakal dapat yang namanya ini ya. Kalau misalnya full basic attack nih ya, kita bisa dapat yang namanya recovery HP 3% yang ini. Kemudian saat kita nyerang musuh yang lagi cabut flag, kita lumayan juga dapat cooldown skill 2 15%. Jadi di sini cooldown sama HP recovery itu sangat lebih penting daripada kita nembak-nembak manuk seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke kesalahan user Kujan yang kelima. Dimana di sini user Kujan itu sering banget yang namanya lupa roll tambahannya, yaitu dia punya defender dan attacker. Jadi di sini kebanyakan user Kujan itu walaupun temennya ada defender juga, tapi kebanyakan user Kujan itu lebih suka ngumpul-ngumpul. Nah itu jelek banget ya. Jadi misalnya nih Kujan kan punya role defender nih, terus timnya ada Kujan juga. Nah sebisa mungkin kita sebagai user Kujan yang punya 2 role, kita harus pakai salah satunya. Jadi jangan nimbrung di satu tempat. Kalau bisa kita boleh tuh jadi attacker, kita boleh salah satu jadi defender. Nah seperti itu. Kalau misalnya Kujan jadi attacker terus-terusan itu cukup bagus loh.
Tapi dengan catatan kita gelutnya harus di dalam flag terus. Nah, seperti misalnya di sini nih. Ya. Kita di sini udah punya Snake sebagai defender. Jadi kita sebagai Kujan yang multi role kita harus menjadi attacker. Jadi jangan nimbrung ikut-ikutan jadi defender, itu udah bener-bener tidak bisa kerja sama tim sih, seperti itu. Nah, kalau jadi attacker kan enak, di sini kita bisa cabut flag, kita bisa nyerang musuh nih buy one tuh jadi attacker, habis buy one kita cabut flag juga. Jadi hal tersebut kita butuhkan sebagai Ustadz Kujan. Jadi bener-bener kalian tuh jangan buta role, jangan jadi attacker malah ngedefend flag, jangan jadi defender ngedefend semua flag. Nah, itu rugi banget loh ya. Padahal di sini potensi Kujan 2 role ini cukup bagus banget. Yang penting kalian sesuai dengan trade dan role di timnya ya. Jadi jangan nimbrung semua Kujan satu flag, itu ngapain cuy, nggak penting banget cuy. Bahkan di sini lebih bagus jadi attacker karena bisa memancing kemenangan. Nih kita bisa rotasi ya, kita bisa lawan Roger, dan kalau bisa gelutnya selalu di dalam flag. Jangan diulangi kesalahan-kesalahan yang di 1 2 3 4 ya, jangan diulangi. Kalau misalnya kita mental gini, kita masuk lagi, gerut lagi di dalam, gitu-gitu aja cuy, ulangin aja santai. Mainnya bener-bener enak kok Kujan ini kok. Nah, di sini kan kerjasama nih kita nih. Yang satunya lagi jadi attacker di bawah, lagi gelut nih. Nah, kita kan lagi jadi defender, kita ke depan jaga. Ya, jadi bagi kerjasama. Jadi sebenarnya Kujan di dalam satu tim ada 4 biji itu nggak masalah cuy. Karena 4 biji, 2 bisa jadi defender, 2 bisa jadi attacker. Nah, cuman memang mungkin nyabut flagnya agak lama karena di sini kita tidak memiliki yang namanya runner. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya di kesalahan kelima ini, kita pakai Kujan itu jangan semuanya jadi role yang sama. Kalau bisa kita lihat teman kita lihat dia jadi defender atau attacker. Nah, nanti kita situasional dengan diri kita sendiri seperti itu. Kadang attacker semua, nah nggak ada yang defend. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nggak bisa ngisi treasure ya, kayak itu rugi banget sih. Oke, jadi seperti itu 5 kesalahan player Kujan yang sering banget kalian lihat di One Piece World Tiras. Ya mungkin kalian bakal kesal juga ya, ketemu Kujan bukannya ngisi flag malah gelut, habis gelut balik lagi nggak jadi ngisi flag ya, sering banget sih. Apalagi sampai gelutnya di luar flag secara terus menerus, itu sangat rugi banget sih. Jadi sebisa mungkin buat kalian yang punya Kujan atau punya temen yang punya Kujan, ya kasih tahu lah ya, biar Kujan nggak kelihatan karakternya ampas ya, harus mainnya yang bener. Karena kalau kalian mainnya udah bener, otomatis Kujan bakal broken banget. Jadi karakter itu bakal broken jika digunakan dengan baik dan benar. Kalau digunakan tidak baik dan benar, itu bakal terlihat jelek dan terlihat ampas. Jadi kalau kalian dominan mainnya ampas ya, nanti dibilang Kujan itu ekstrim jelek. Nah, itu sering terjadi. Jadi kalau bisa jangan ya. So gitu aja, semoga membantu buat teman-teman yang main Kujan ataupun teman kalian yang mau main Kujan. Thank you teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe. Kalau boleh bisa nge-share videonya ya, biar channel ini makin rame dan makin berkembang. Oke, sampai jumpa lagi di next video lagi, bye bye.